Halo, selamat bertemu anak-anakku dalam pelajaran PPKN kelas 9 semester 1 SMP. Kali ini materi kita tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimana pelaksanaan Pancasila di Indonesia? Dinamikanya seperti apa? Pasang surutnya seperti apa? Mari kita ikuti bersama pelajaran dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan materi 3.1 atau penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama yang akan kita bahas adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anakku, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada awal masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959, banyak upaya-upaya yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Mari kita lihat beberapa contoh pemberontakan yang ingin mengganti paham atau ideologi Pancasila dengan ideologi lain, ataupun gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia karena kekecewaannya kepada pemerintahan. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia sekitar tahun 1948, terjadilah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso, yaitu tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, yaitu ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun bisa juga digagalkan pemberontakan oleh DI_TII. Yang berikut adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Lagi-lagi pemberontakan ini dapat digagalkan. Berikut adalah pemberontakan PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara di Pulau Sumatera pada tahun 1957 dan 1958. Kemudian Permesta yang dipimpin oleh Vince Samuel juga pada tahun 1957 sampai 1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, di mana presiden pada saat itu sudah tidak bisa lagi mendengar nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang mengakibatkan gerakan-gerakan separatisme. Untuk materi penerapan di awal kemerdekaan ini masih banyak lagi contoh-contoh pemberontakan di daerah, tetapi yang kita pilih kali ini adalah hanya sekitar 4. Anak-anakku bisa membaca lagi lewat buku sejarah. Penerapan yang kedua yaitu periode masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Anak-anakku, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara.
Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan negara, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu untuk kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas, padahal kekuasaan presiden itu dibatasi oleh undang-undang. B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955, padahal pada saat itu Undang-Undang Dasar kita di mana DPR dan Presiden adalah lembaga tinggi yang sama dan Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPRD gotong royong, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden, dan ini sangat menyalahi aturan-aturan negara kita. Anak-anakku, untuk hari ini kita belajar tentang penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan dan pada masa Orde Baru. Ibu berharap kalian membacanya kembali, kemudian kalian bisa mengembangkan dalam pikiran-pikiran kalian mengapa sampai pemerintah negara kita mengalami pasang surut dalam penerapan Pancasila. Mengapa kita harus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita. Ibu berharap kalian bisa memiliki pengetahuan, mengembangkan pengetahuan yang hari ini telah kalian dapat. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. PKI telah membunuh 7 jenderal yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Pancasila telah diuji kemurniannya dengan banyak gerakan separatisme yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Tetapi semua mengalami kegagalan sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Artinya bahwa Pancasila itu sakti karena sampai hari ini kita masih mengakui Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup kita. Anak-anakku, dengan berakhirnya penjelasan ibu, maka untuk materi kita hari ini selesai, dan minggu depan kita akan bertemu dengan materi berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.